Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal latihan simulasi TKA Matematika Wajib untuk tahun ini ya, tahun 2025. Nah, di video ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan trigonometri. Ya, kita mulai dari soal nomor satu ya. Untuk nomor satu ini ya masih diberikan soal level pengetahuan ya. Coba dilihat. Soalnya di sini nilai dari sudut 135 derajat dalam satuan radian adalah berapa ya? Dalam satuan radian itu artinya sudut itu disajikan dalam bentuk pi seperti ini. Jadi jangan dikatakan pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14 ya teman semua ya. Pi itu kalau dalam sudut itu nilainya 180 derajat ya. Nah, sekarang 135 derajat ini kalau dijadikan dalam pi radian itu berapa? Nah, cara kerjanya begini, ini cukup simpel ya, yaitu caranya 135 derajat sama dengan, ya, ini 135 derajat dikali dengan pi per 180 derajat, seperti itu. Karena pi kan sama dengan 180 derajat, jadi kalau dibagi dengan 180, itu kan habis, jadi sama tetap nilainya ya, 135. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini kan sama saja dengan 135 per 180 pi radian ya. Ini kita sederhanakan masing-masing bagi 45 ya, bisa 135 dengan 180 masing-masing dibagi 45. Ini juga dibagi 45. Berarti dapatnya di sini 135 dibagi 45 dapatnya 3, kemudian 180 dibagi 45 berarti dapat 4. Jadi 3/4 pi radian, jawabannya bravo ya. Oke, coba kita lanjut ke soal nomor 2. Tapi sebelumnya coba dipahami dulu soalnya ya. Saya beri waktu durasi 10 detik, silakan. Oke, nah yang ditanyakan di sini adalah nilai sin theta. Ingat kembali teman semua ya, saya ingatkan kembali 3 perbandingan trigonometri. Oke, ini penekanannya jelas. Nah, sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan miring dalam segitiga siku-siku, ya. Kemudian kalau cos adalah perbandingan antara sisi samping dengan miring dalam segitiga siku-siku. Kemudian tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan samping dalam segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan di sini sudutnya, maka di depan sudut itu adalah sisi depan. Berarti ini adalah sisi samping, dan yang miring ini adalah sisi miring. Jelas ya? Kalau misalkan untuk memudahkan diingat, ini kita bisa singkat jadinya si demi. Kemudian ini kosami. Dan yang di sini adalah tadesa. Jadi si demi, kosami, tadesa, demi suami di desa ya. Nah, sekarang yang dicari di sini adalah sin theta. Berarti sin theta itu depan per miring. Miringnya ini belum ada. Berarti kita harus cari dengan menggunakan rumus Pitagoras, ya. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ditambah ya, karena yang dicari ini adalah sisi miring. Nah, tinggal kita obok-obok saja ya. AB ini adalah 6 kuadrat ditambah dengan BC 12 kuadrat. Ini dapatnya 36 ditambah dengan 144 ya. Jelas sampai di sini. Berarti AC-nya di sini itu akar dari, karena kan pangkat 2 ya, pindah ruas jadi akar. 36 tambah 144 itu dapatnya 180. Jadi AC-nya ini berapa ya akarnya? Ini kita perlu rasionalkan ya. Bukan rasionalkan. Sederhanakan ya. Nah, kita mencari dua bilangan, kalau dikalikan ini menghasilkan 180. Bilangannya itu adalah berapa anak-anak? Yaitu 36 dikali 5 ya. 36 dikali 5 ya, betul. Berarti AC-nya di sini akarnya 36 itu 6. Ini akar 5. Nah, dapat ini 6 akar 5. Jadi kita langsung masukkan. Jadi sin theta sama dengan depan per miring 12 untuk depan, miringnya itu 6 akar 5.
Sebenarnya sudah selesai sampai di sini, tapi tidak ada jawabannya ya. Ini perlu kita rasionalkan. Kalau dirasionalkan itu berarti yang akarnya ini kita kalikan naik ke sini, per akar 5. Ini tinggal dikalikan ya, 12 dikali akar 5 berarti 12 akar 5 per 6. Akar 5 dikali akar 5 itu dapatnya 5 ya. 12 bagi 6 itu 2. Jadinya 2/5 akar 5. Jawabannya bravo. Ya, jelas ya sampai di sini. Next, nomor 3. Silakan dilihat-lihat dulu soalnya. Ya, oke. Saya kira teman-teman semua sudah mendapatkan pencerahan ya, bagaimana cara kerja dari soal ini. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB 9 cm dan AC 15 cm siku-sikunya di A. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut yang ada di sini ya. Oke. Ini bagus kalau kita visualisasikan dulu segitiganya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini karena dikatakan siku-siku di A, berarti di sini siku-sikunya ini berarti sudutnya A. Untuk penempatan B dengan C-nya bebas saja ya, boleh B di sini, C di sini, atau sebaliknya. Misalkan saya di sini tulis B, berarti di sini C. AB-nya itu 9 cm, kemudian AC-nya adalah 15 cm. Nah, ini ada cara siluman lagi ya. Teman-teman coba diperhatikan baik-baik. Oke, ini cara silumannya biar kita tidak kerja ini teman, biar kita lihat-lihat saja itu ketemu jawabannya, ya. Nah, coba diperhatikan, cara silumannya seperti ini. Jadi tidak perlu kita cakar-cakar. Nah, misalkan ya, ada segitiga siku-siku ya, ini saja saya ambil, A, B, C. Nah, berlaku sifat ya, ini berlaku sifat bahwa sin B itu sama dengan cos C. Saya ulangi ya, jadi ini untuk sudut yang ada di sini, bukan di siku-sikunya. Bahwa sin B itu sama dengan cos C atau sebaliknya ya. Sin C sama dengan cos B. Intinya sin dengan cos di sini di sudutnya itu sama, seperti itu. Ya, ini yang harus ditandai teman-teman. Kita kalau bisa berikan stabilo yang menarik. Supaya teman-teman semua kalau buka buku langsung ketemu rumus-rumus penting ya. Oke, nah sekarang kemudian bagaimana artinya ini benar ya? Ini sin B sama dengan cos C ini benar, berarti B salah, salah, oke. Nah, kemudian tidak berlaku tangen B dengan tangen C, yang benarnya itu adalah tangen B adalah sama dengan kotangen C. Ini yang benarnya, jadi ini salah, ya. BS, mana BS? Oke, BS, kita sebentar kita tandai ya, ini BS. Kemudian, nah ini kalau sin kuadrat B tambah cos kuadrat B sama dengan 1. Nah, ini adalah ketetapan dari zaman dulu ya. Ini adalah persamaan identitas. Artinya, berapapun sudut yang di sini, ini pasti sama dengan 1. Sin kuadrat C tambah cos kuadrat C sama dengan 1. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang berlaku secara umum dari zaman dulu ya. Artinya BS B, seperti itu. Kemudian yang di sini, artinya kalau ini dianggap benar, bukan dianggap benar. Artinya kalau ini benar berarti cos C-nya itu pindah ruas ke kiri bisa. Jadi sin B dikurang dengan cos C itu sama dengan 0. Berarti otomatis pernyataan ini menjadi benar ya. Berarti ini BSBB. BSBB jawabannya adalah alfa. Nah, kalau misalkan kita mau hitung manual ya, kita menggunakan angka-angka yang ada di sini, itu boleh juga ya sebenarnya begini. Coba enggak apa-apa kita obok-obok. Kita cari dulu BC-nya ya, berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. AB-nya ini 9 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat, AC 15 ya. AC ini ya bukan ya, 9 kuadrat ini 81 ditambah dengan 15 kuadrat itu 225. Berarti BC kuadrat sudah pindah ya. Jadi akar 81 tambah 225 ini 306 ya. Oke, 306. Nah, ini disederhanakan. Jadi BC sama dengan
Akar dari, cari dua bilangan kalau dikalikan menghasilkan 306, yaitu 9 dikali 34, atau di sini akarnya 9, 3. 3 akar 34. Ini 3 akar 34. Nah, silakan teman semua uji coba ya, nanti dicek satu per satu, dimasukkan angka-angkanya di sini. Misalkan kalau sin B itu, coba kita tes satu ya. Sin B berarti depan per miring. 15 per 3 akar 34. Oke, nah coba kita uji cos C. Cos C di sini berarti sudutnya di sini. Ya, itu depannya di sini. Ya kalau sudutnya di sini berarti sampingnya di sini ya. 15 per 3 akar 34. Jadi sama saja. Itu kan sama berlaku dengan sudut-sudut yang lainnya. Nanti teman semua uji kembali ya. Oke. Next nomor 4. Silakan. Ya, diketahui segitiga PQR siku-siku di Q jika sudut P sama dengan 30 dan panjang sisi PR adalah 20 cm, maka panjang dari sisi QR adalah berapa? Ya, ini kita panggil dulu segitiganya ya, seperti ini. Nah, di sini siku-siku di Q seperti ini. P dan Q-nya bebas lagi ya. Misalkan di sini P, di sini P dan Q. P dan R-nya ya bebas ditempatkan. Di sini P, di sini R. P-nya 30, berarti di sini. Oke. Nah, kemudian panjang sisi PR itu 20. PR-nya di sini. Yang ditanyakan panjang sisi QR, yang di sini. Berarti kita bisa menggunakan, kalau yang diketahui di soal itu sisi depan dengan miring, berarti kita menggunakan perbandingan sin. Jadinya, sin 30 sama dengan ya QR per PR. Ya, jelas ya. Sin 30 itu nilainya 1/2. Sama dengan QR-nya yang ditanyakan X, PR itu 20. Nah, tinggal kita kali silang ya. 1 dikali 20. Ya, maksud saya begini ya, maaf. Ini dikali seperti ini. Oke, jelas ya. Ini bagus kalau dituliskan langkah-langkahnya. 2 dikali X berarti 2X sama dengan 1 dikali 20, 20. Jadi X-nya 20 bagi 2 dapatnya 10. Jadi jawabannya adalah delta. Ya, bisa ya? Next, nomor 5. Silakan. Wow, ini soal-soal penalaran ya teman-teman, nomor 5 ini soalnya sedikit agak lebih menggigit dibanding soal-soal sebelumnya. Coba kita obok-obok ya. Sebuah tiang bendera setinggi 10 meter itu ditarik dengan tali ujungnya ya ke tanah pada 2 titik yang berbeda. Jadi di sini ke A dengan B, yaitu 2 titik A dan B. Jika besar sudut A itu adalah alfa dan besar sudut B di sini adalah beta, tentukan jaraknya dari A ke B. Nah, ini yang dicari. Berapa panjangnya ini, teman-teman. Ya. Nah, sekarang, apakah persamaan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, ini sering saya jelaskan di video-video sebelumnya ya, bagaimana cara menjawab untuk soal seperti ini. Jadi, kita mesti cek satu per satu dari pernyataan atau pertanyaan, maksud saya persamaan yang diberikan, gitu ya. Nah, kita cek dulu persamaan yang satu atau pernyataan yang satu. Apakah pernyataan satu ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan? Sekarang coba kita lihat ya. Nah, di sini kan sin alfa sama dengan 1/2 ya. Jadi bisa dikatakan alfanya di sini adalah 30 derajat. Karena sekarang sin 30 sama dengan 1/2. Nah, sekarang karena yang dicari di sini AB-nya, coba diperhatikan segitiga besar. Segitiga apa di sini kita misalkan ya, katakanlah di sini D ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang besar di sini. Berarti yang kita gunakan adalah perbandingan tangen karena yang di depannya yang diketahui adalah sisi depan dengan sisi samping. Coba dilihat tangen alfa bisa ditulis begini ya, dikoreksi kalau salah. Tangen alfa sama dengan DP, ya, seperti ini, per AP. Oke.
Nggak bisa langsung AB teman-teman, ya karena ini bukan segitiga siku-siku. Jadi tangen sin cos tan itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Tan alfa, alfanya itu kan tadi adalah 30 ya, sama dengan DP-nya ini 10, AP-nya ya belum diketahui ya. Tangen 30 itu nilainya adalah akar 3/3, sepertiga akar 3 ya. Ini 10 per AP. Kalau kita kali silang ini, berarti AP dikali akar 3, AP akar 3 sama dengan 3 kali 10, 30. Berarti AP-nya di sini itu 30 per akar 3. Kita rasionalkan, kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadinya AP sama dengan 30 kali akar 3, 30 akar 3. Per akar 3 dikali akar 3, 3. Jadinya AP ini sama dengan 30 bagi 3, itu 10 akar 3. Jadinya begini, sebentar, saya tuliskan dulu ya. Ini AP-nya panjangnya adalah 10 akar 3. Apakah sudah bisa dihitung AB-nya? Saya kira belum. Karena untuk menentukan AB-nya di sini, mesti harus AP dikurangi dengan BP. Ya, panjang keseluruhannya dikurangi dengan yang sedikit ini. Nah, kalau misalkan ini saja yang diketahui, kita nggak bisa ya, karena ini baru AP-nya itu 10 akar 3, mesti kita harus cari berapa panjangnya BP. Jadi belum cukup. Pernyataan satu ini saja, pernyataan satu saja cukup, ini salah. Ini belum cukup ya. Kita cari dulu pernyataan satu saja cukup, ini salah gitu ya. Masih ada, harusnya pernyataan satu tidak cukup begitu. Oke, nah sekarang kita obok-obok lagi segitiga yang kecil ini. Di mana ya? Kayaknya udah cukup kalau di sini ya. Sekarang perhatikan di sini. Nah, tangin beta berarti kita lihat tangin beta di sini itu sama dengan ya DP ya. DP per BP. Ya, jelas ya. Nah, diketahui di sini kan tangin BP, tangin beta ya. Tangin beta itu di sini diketahui adalah 1. Gitu ya. Ini 1 sama dengan DP itu 10 per BP. Oke. Berarti kalau dikali silang ini 1 kali BP, itu BP sama dengan 10. Jadi dapat ini 10. Nah, sudah bisa kita hitung di sini. Tidak usah kita hitung berapa hasil akhirnya, yang jelas panjang AP-nya ini sudah dapat, yaitu 10 akar 3 dikurangi dengan 10, seperti itu. Jadi harus dua pernyataan bersama-sama baru bisa menjawab ya, sehingga jawabannya di sini adalah Charlie. Oke, saya kira jelas ya untuk nomor 5 ini, teman-teman. Next, nomor 6 silakan. Ya, nomor 6 ini soal pilihan ganda kompleks. Soalnya juga kompleks ya. Coba dilihat. Andi naik berdiri di atas gedung pada ketinggian tertentu. Ia mengamati sebuah mobil yang sedang diparkir di halaman gedung dengan sudut depresi. Ada istilah sudut depresi ya. Ternyata sudut juga bisa depresi ya, bukan cuma orang. Jika nilai tangin θ sama dengan 1 dan mobil mulai bergerak maju dengan kecepatan tetap menuju dasar gedung, 10 detik kemudian sudut depresi dari mobil berubah menjadi beta, sehingga nilai tangin beta sama dengan 5. Kita harus jelaskan dulu ya, apa sih itu sudut depresi, teman-teman? Nah, ada 2 yang kita perkenalkan, yaitu sudut elevasi dengan sudut depresi. Yang pertama adalah kalau misalkan ada orang yang berdiri ya di sini, kemudian melihat ke atas, maka terbentuk sudut dari arah pandangannya terhadap garis horizontal, maka ini namanya sudut elevasi. Oke? Nah, kemudian kalau misalkan orangnya ini di atas, di puncak, kemudian melihat ke bawah, maka terbentuk sudut terhadap garis horizontal juga. Seperti ini. Maka ini namanya sudut depresi. Ya. Bisa dikatakan sudut elevasi itu dengan sudut depresi sama. Kenapa dikatakan sama? Karena dia terbentuk berdasarkan garis horizontal yang sama, garis yang sejajar. Nah, ketika ini dengan yang di sini, ya kita buat seperti itu,
maka nilai sudut yang di sini dengan sudut yang di sini itu sama. Masih ingat? Ini adalah sudut yang saling berseberangan dalam, ya. Di objek geometri kita sudah bahas hubungan dua sudut ya, bahwa sudut yang berseberangan dalam itu besarnya sama, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke laptop di sini ya. Ini mesti kita visualisasikan kurang lebih konsepnya seperti ini, ilustrasinya maksud saya ya. Nah, jadi Andi ini naik di sini, mobilnya di sini tuh teman-teman. Dia mengamati ya, maka sudutnya seperti ini. Sudut depresinya di sini ya. Saya garis dulu ya. Nah, ini sudut depresi theta, maka theta ini saya bisa tuliskan di sini. Oke? Nah, coba lihat di sini teman-teman. Nah, kita ada yang dimisalkan. Nah, katakanlah misalkan tingginya di sini ya, tinggi menaranya di sini adalah H, kemudian jaraknya mobil ke dasar gedung itu adalah D. Ini panjang keseluruhannya adalah D. Nah, berarti kita bisa menggunakan perbandingan tangen, ya. Tangen theta sama dengan bisa dituliskan H per D. Oke? Nah, tangen theta diketahui sama dengan 1 di sini. Sama dengan H per D. Berarti kalau kita kali silang, 1 dikali D itu D sama dengan H. Artinya yang pertama di sini pada saat sudut depresi sama dengan theta, tinggi menara itu lebih besar dari jarak mobil dengan dasar gedung. Ini salah. Kenapa? Karena kenyataan yang kita dapat yaitu tinggi menara sama saja dengan jarak mobil ke dasar gedung. Seperti itu. Ya, jadi ini salah. Nah, kemudian misalkan tinggi menara adalah H dan jarak mobil dengan dasar gedung adalah D. Pada saat sudut depresi sama dengan theta seperti itu, tinggi gedung sama dengan jarak mobil dengan dasar gedung. Nah, ini yang benar harusnya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah mobil berjalan 10 detik, jarak mobil adalah 5 kali tinggi menara. Nah, sekarang kita kasih gerak mobilnya, di mana sekarang mobilnya berada. Nah, di sini. Ya, berarti ada sudut depresi yang baru yang muncul ya. Katakanlah beta, saya pakai cinta merah. Ini yang betanya di sini berarti sama saja dengan yang di sini. Ya. Oke, bisa dituliskan begini ya. Maka jaraknya sekarang ini katakanlah kita tulis di sini adalah ini jarak yang baru yaitu D2. Ini bisa dituliskan tangen beta sama dengan H per D2. Tangen betanya berapa? Tangen betanya diketahui 5. 5 sama dengan H per D2. D2 dengan 5 ini kita tukar ya. Jadinya D2 sama dengan H per 5. Coba dilihat. Setelah mobil berjalan 10 detik, maka jarak mobil yang ini yang sekarang ya, itu 5 kali tinggi menara. Ini salah ya. Kenyataan yang kita dapat itu jarak mobil yang baru di sini adalah 1/5 dari tinggi menara. Yang benarnya itu adalah yang di sini. Ini kan H per 5 kan bisa ditulis 1/5 H. Bisa ya? Seperti itu. Kemudian jarak yang ditempuh mobil setelah berjalan 10 detik adalah 4/5 tinggi menara. Jarak yang ditempuh mobil. Berarti yang di sini. Ini jarak tempuhnya. Kayaknya saya harus pakai warna lain lagi ya. Saya pakai warna biru coba. Nah, ini yang ditanyakan, berapa jaraknya yang di sini? Apa misalkan di sini X. Berapa X-nya? Caranya tinggal dihitung. Yaitu X sama dengan jarak keseluruhan yang tadi D dikurangi dengan jarak yang sekarang yang dekatnya yaitu D2. Tadi D sudah kita dapat yaitu sama dengan H. Oke. D2 ini adalah 1/5 H atau H per 5. Berarti di sini kita dapat 5 dikali H, 5H dikurangi dengan H berarti 4H per 5 atau 4/5 H. H ini adalah tinggi menara. Berarti 4/5 tinggi menara ini betul ya. Jadi yang benar di sini adalah pernyataan 2, 4 dengan 5 guys. Oke? Jelas ya? Ya, atau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan dan dituliskan di bagian komentar di bawah video ini. Oke? Next nomor 7, silakan.
Ya, nomor 7 ini ya, ada hubungannya dengan nomor 6 yang tadi ya. Jika tinggi menara 50 meter, maka jarak tempuh mobil dari pertama pengamatan ke posisi kedua, berarti yang tadi berapa itu? Bentar, saya kembali dulu ya. Yang ini berarti ya 4/5 H. Jadi X sama dengan 4/5 H di sini, itu 4/5 dikali H-nya itu 50, oke. 50 bagi 5, 10. 4 kali 10 itu dapatnya 40 meter. Jawabannya Charlie. Oke, jelas ya. Next nomor 8, silakan. Ya, kita mesti visualisasikan lagi ya, tapi sebenarnya ada yang sudah benar, yaitu sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Ini sudah benar adanya ya, tadi kita sudah bahas. Nah, seperti ini. Katakanlah misalkan di sini X-nya ya, sudutnya, kalau tangen X sama dengan 3, ini kan bisa ditulis seperti ini. Di mana saya tulis? Di sini. Tangen X sama dengan 3, berarti bisa ditulis 3/1. Ini adalah depan, maaf, kalau tangen itu depan per samping ya. Ini samping. Berarti di sini 3, di sini 1. Cari dulu dengan menggunakan Pitagoras yang di sini ya. Nanti teman-teman kalau menggunakan Pitagoras dapatnya di sini 10 ya. Karena 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu 9 tambah 1 dapatnya 10. Oke. Nah, sekarang kita cek. Ini 1 sudah benar. Kemudian yang kedua, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 9. Apakah iya? Coba kita cari. Nah, sin X sama dengan depan per miring. Berarti 3/10. Cos X sama dengan samping per miring. 1/10. Kita masukkan di sini ya. Sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan sin kuadratnya di sini 3/10. Pelan-pelan ya. Ini supaya teman-teman semua paham. 1/10 pangkat 2. 3 kuadrat 9, akar 10 kuadrat 10. Per 1 kuadrat 1, akar 10 kuadrat itu 10. 10-nya habis, tinggal 9/1 itu 9. Berarti pernyataan ini benar. Oke. Kotangen X sama dengan 1/3, apakah betul? Ya jelas ya. Ini tangen X sama dengan 3/1, kalau kotangen itu kebalikannya. Jadi 1/3. Nah, ini benar. Ya, sekarang pernyataan yang keempat, kosekan X sama dengan 1/3 akar 10. Apa itu kosekan? Kosekan itu adalah kebalikannya sin. Jadi kalau misalkan sin X itu 3/10, maka kalau kita balik ini jadi akar 10/3 ya. Nah, ini benar karena di sini 1/3 akar 10 sama saja ya. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, semua pernyataan benar atau jawabannya error ya. Oke, jelas ya untuk nomor 8. Next nomor 9, silakan. Ya, nomor 9 diketahui sin X sama dengan T, yang ditanyakan di sini nilai dari cos X adalah berapa. Ini kita panggil dulu segitiganya ya, seperti ini. Sin X sama dengan P, ini bisa ditulis sin X sama dengan P/1. Katakanlah di sini X sudutnya ya, berarti di sini P, di sini 1. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita mendapatkan 1 kuadrat dikurang P kuadrat. Atau akar dari 1 kuadrat 1 dikurang P kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah cos X. Berarti cos X di sini adalah samping per miring. Sampingnya adalah akar ini 1 dikurang P kuadrat per 1. Kalau dibagi 1 berarti sama saja ya, tidak berubah. Jawabannya Charlie. Oke, next nomor 10. Ya, ini kita bahas semua ya, teman. Coba dilihat, trapesium ABCD dengan sudut A dan B ini saling berkomplement. Saling berkomplement berarti A tambah B ini sama dengan 90 derajat, ya. Karena dia dikatakan jumlah sudutnya itu siku-siku, 90 derajat atau siku-siku. Jika tan A sama dengan 4/3, maka panjang rusuk BC adalah berapa? Yang ini ditanyakan, ya.
Oke, nah sekarang bagaimana caranya menghitung ini, teman? Boleh, coba kita perhatikan dulu di sini. Di sini kan dikatakan A tambah B sama dengan 90 ya, maka kita nanti memanfaatkan segitiga BCD ya. Ini bisa ditulis sudut B-nya di sini itu sama dengan 90 dikurangi dengan 90 derajat dikurangi dengan alfa ya. Jelas ya, teman? Artinya bisa ditulis seperti ini. Tangen B itu sama dengan, coba perhatikan untuk segitiga ini, itu depan ya, depan per sampingnya itu X per 5 ya, atau CD per BD, atau saya tuliskan dulu ya supaya jelas di sini. Oke, tangen B bisa ditulis CD per BD, karena untuk di segitiga BCD ini. Tangen B ini, B-nya diganti dengan 90 dikurang A. Jadi tangen 90 dikurang A sama dengan CD-nya adalah X dan BD-nya adalah 5. Ingat sudut berelasi, kalau tangen 90 dikurang alfa itu bisa diganti dengan kotangen alfa, ya, kotangen A. Jadi kalau misal sama saja kalau misalkan begini, ini tambahan ya. Misalkan kalau sin 90 dikurang A itu sama dengan cos A. Begitupun sebaliknya. Kalau cos 90 dikurang A itu sama dengan sin A, ya. Kalau tangen itu diganti dengan kotangen. Nah, berarti di sini diganti dengan X per 5 ya, tetap X per 5 di sini sama kotangen A. Di mana ambil kotangen A? Ingat, yang diketahui kan tangen A sama dengan 4/3. Jadi kalau misalkan kotangennya itu kebalikannya, jadi 3/4 ya, jelas? Ini 3/4 sama dengan X per 5, tinggal dikali silang ya, 4 dikali X, 4X sama dengan 3 dikali 5 ini 15. Berarti X-nya itu 15/4. Nah, ini. Artinya kita sudah bisa menghitung ini dengan memanfaatkan Pitagoras, gitu ya. Atau juga tetap bisa menggunakan juga perbandingan trigonometri, silakan. Ini saya mau menggunakan Pitagoras ya. Karena BC ini adalah sisi miring pada segitiga BCD, berarti BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. BD-nya ini kan diketahui 5 ya, ditambah dengan CD-nya tadi kita sudah dapat 15/4 kuadrat. 5 kuadrat ini 25 ditambah dengan 15 kuadrat 225/16 ya. Oke, caranya ini sering saya jelaskan, triknya, cara silumannya, tidak usah disamakan penyebut. Ini kita kali ke atas, 25 dikali 16 dapatnya berapa? 400 ya. Berarti 400 tambah 225 dapatnya 625/16. Jadi BC sama dengan akar dari 625/16. Sebenarnya ada plus minus di depan ya, tapi karena ini panjang, ukuran panjang seperti itu, plus minusnya ditiadakan saja. 625 akarnya 625 itu 25. Kemudian akarnya 16 itu dapatnya 4. Jadi kita sudah dapat BC sama dengan 25/4, yaitu error ya. Oke, teman-teman, saya kira demikian ya. Ini sepenuhnya pembahasan perbandingan trigonometri luar biasa ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk belajar ya. Nanti teman-teman semua kembangkan lagi soal-soal seperti ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di DM di Instagram Ruang Tentor. Nanti coba-coba kita bantu berikan solusi ya. Saya kira demikian dulu untuk sementara. Saya berharap ide ini dibagikan ke rekan-rekannya ya, ke satu sekolah dan dibahas ulang bersama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.